Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah umat Islam semuanya belakangan ini sudah diampuni oleh Allah karena semua mengalami batuk pilek. Sekecil apapun bahkan tertusuk kacugak itu diampuni oleh Allah. Dan saya bersyukur atas kondisi itu karena apa? Karena ngajak meminta ampun kepada Allah harus tolong seran. Kalau memang Allah belum mengampuni itu belum diampuni. Dan kita Allah melalui lisan Rasul berjanji bahwa akan mengampuni setiap kita yang mendapatkan sakit. Karena itu bersyukurlah. Terus komein gogoy digedengen ya di sebelah kita ada yang batuk belum. Biasa aja. Dan orang yang batuk begitu geuleuh ya. Biasa tong leubeur tong geer. Karena memang dalam hidup ini tidak ada masalah. Yang membuat kita bermasalah itu karena kita mengecilkan Allah. Allah kecil jadi masalah besar. Kenapa Allah sering memberikan masalah kepada kita? Supaya kita mengagungkan Allah. Hei, kamu teh kecil dibandingkan masalah, buktinya kamu masih menganggap masalah besar. Ya kan? Kalau Allahnya sudah besar, kita dalam jiwa kita akan merasa kecil di hadapan Allah. Dan yang lain insya Allah kita yakin akan dibantu oleh Allah. Tenang kan? Sepanjang kita tuh nyiar-nyiar masalah. Ayah salah batur toel eta masalah. Mulai nyiar-nyiar masalah bukan seperti itu. Nah, sepanjang masalah itu datang begitu saja, apalagi dari orang lain, tenang saja. Tapi kalau masalah itu datang karena karena kita lakukan sesuatu, maka waspadai, itu akan sangat sulit untuk kita selesaikan. Itu akan sangat sulit untuk kita selesaikan. Jadi nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan apa yang ada masalah. Kenapa sih? Si galuh gayanya. Tapi karena memang nggak ada. Karena buat saya Allah besar. Suatu saat saya disakiti sama orang lain, saya nyoba. Kenapa? Oh, pengganti neraka beres kan? Pengganti neraka beres. Terus istri saya disakiti, dia merasa disakiti oleh saya karena ada berita dari orang lain tentang saya. Dan istri saya konfirmasi kepada saya, Tabayun, Pak, laras kira-kira. Itu cerita orang mungkin ya. Kita meninggal di hati bisa. Terus kemana tuh? Alhamdulillah pengganti neraka. Enteng itu jadi masalah. Kan gitu. Kalau dijadikan masalah dan dianggap neraka tidak ada mah udah teteh. Wah, pasti aja bisa belasan tahun itu. Ada kan ibu juga yang pernah jadi hati tahun 2000 hiji ayeuna karaos kene. Padahal udah 20 tahun, 21 tahun. Itu luar biasa. Kenapa kita menganggap ada masalah? Karena kita mengecilkan kita di hadapan masalah dan tidak pernah membesarkan Allah. Padahal 5 kali sehari semalam kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Naon sih? Enggak. Abdi mah geus sametan Ustaz, bayar. Semampu-mampunya ya, semampu-mampunya bayar. Tapi kumaha mah iya, seadanya aja kita bayar. Beberapa waktu yang lalu November sampai tanggal 5 Januari tuntas. Pas kejadian hari yang sekarang di Kemiring kan? Heriawan. Sekarang hukumnya di Kemiring dihukum mati. Naon anak-anak. Nah, pas Hawe kebetulan pesantrennya Hawe namanya Madani kan? Manarul Huda Antapani, disingkat Madani. Aduh, saya kena tuding sama seorang. Disangka pesantren saya yang melakukan pelecehan seksual. Saya bilang saya kudu gitu. Satu batas. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah saya lepas beban. Yang pertama teman saya datang, Ji, wakaf hari kan? Udah diminta, ya udah, pokoknya saya tarik kan. Ya udah kasih saya waktu, dan aslinya tidak 200. Tapi ya ada Allah yang maha kaya dan saya yakin Allah maha kaya.
Besoknya datang lagi sampai terakhir tanggal 5 Januari dan semua tuntas. Semua wakaf yang dititipkan kepada saya sudah diambil semua oleh pemberi wakafnya dan saya tidak lagi ada beban untuk memikul wakaf. Semuanya kembali diminta lagi 1,8 berapa bulan, berapa minggu, November, Desember, Januari tuntas. Padahal saya wakaf sebaiknya pastilah ngomong gimana? Apa ya banyak banget. Saya tidak punya beban, tapi pesantren tetap gitu kan, tetap luas seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan benar Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Enteng Pak, hari orang jajan gula limon esenya 2 miliar tadi di dalam. Ya, gula limon bakal gitu kan 2 miliar. Ya. Jadi belum nikah kan? Belum. Alasannya karena belum punya kerja, jangan nikah aja. Terus kerjanya kerjain aja istri. Jadi dibikin enteng gitu. Apa soal masalah? Sekarang kita ngobrol aja lah. Sebetulnya apa sih yang disebut masalah? Tadi saya mau kesini terhalang oleh orang yang konsultasi. Dia udah mau murtad. Sampai bahasanya terakhir rumah dia nyerang pindah agama malah mati di surga. Iya, terserah ada urusan dia kalau mau pindah agama banget. Dan urusan hidayah Allah ditahan-tahan tidak. Kalau Allah kata Allah, enggak, dia nggak pantas jadi muslim, pindah kan gitu. Hanya orang tuanya nggak usah nasihat. Nggak mungkin saya bisa menasihati dia. Terakhir Ustaz kayaknya lo lama kan itu jamaah di PLN bisa seterus saya bilang gitu. Bisa seterus. Jadi Ustaz nasihatkan lo. Terus akhirnya saya pakai bahasa ini. Hulu heraskil hadis keras ini nggak mungkin bisa masuk bahasa saya. Anggap dulu ya Pak. Sedangkan anak bapak bukan kehilangan dia yang kehilangan bapak. Misalnya dia kan duga selanjutnya kemarin. Buku-buku di rumahnya mama, enak nangis Pak. Nah, apa sebetulnya jadi masalah? Dia kenapa bisa pindah agama? Karena dari kecil sering kena marah oleh ibu bapaknya. Jadi marah ibu bapaknya sudah tidak mempan lagi. Pada saat dia mau pindah agama, melotot kembali udah kebal kan. Bagusnya ibu bapaknya jangan pernah marah sama anaknya. Ada gue. Bila lagi ngelakar TV di luar anak. Itu tingginya lu sama apa? Guru. Itu mana? Bilangnya benda ini kan untuk apa benda harus dimusingkan gitu loh. Saya sering itu yang namanya beli speaker kayak gini sering. Karena saya tanya, kami Ustaz Yusma selalu memilih saya karena nggak mau saya masuk ke sebuah ruangan, keluar ruangan kuping saya rusak gara-gara sound system jelek. Udah beres di majelis ini dipinjam, terus saya berikutnya ada majelis lagi, hari speaker kemana? Duka apa? Duka aja udahlah beli aja. Terus saya nggak menghargai dagang speaker semakan. Kenapa harus berbuat? Di ini juga kan diduduk di kunci ini gara-gara takut kehilangan yang ada di dalam. Padahal kemulangkan dia hilang beli lagi beres. Menurut saya hilang kipas di serdeng terbaru kan itu pagarnya hilang pasang deh saya. Kan nggak satu mungkin itu ada hilang gitu. Nah, jadi suami hilang ganti beres. Apa masalah? Makanya apa masalahnya soal signal masalah? Ical sama tuh sabelah nyata saya sabelah. Apa coba yang disuruh salah cuma? Ada nggak? Kalau dikaitkan ada. Ada nggak? Suami tidak memberi nafkah, ya sudah jangan disiapkan makan. Beres kan? Biarin meja kosong. Mah, itu masak nanan, tuh gak gitu. Atau ayam nanan meja, buka tutup saja. Ayam minum. Terus ibu kan gampang jadi makan kan? Tinggal silaturahim di rumah saudara teman-teman. Beli ke bumi, suami lagi lapar, ibu datang gerak, beres deh. Terlalu jadi ribut. Dan pusing-pusing. Enak suami kan kalau terdengar ada kabar suami nikah lagi kan
kali ngobrol apa kayak apa aja tadinya nggak usah melotot gitu toel ya begitu mana-mana kenapa memusikkan model buka-buka handphone suami untung nggak terus tahu suami chatting mesra jeung Pak RT wah bahaya. Terus ibu tahu soal chatting yang batur mesra begitu, marah tidak? Kalau sudah tahu marah, sudah marah bisa diredakan tidak? Hese, mending kamu apa? Sepakat? Antar ke suami pulang malam, pulang subuh, tuh pulang kemadinya. Malah setiap mau pergi teh ongkosan. Apa bisa reka sabda? Saya yakin penanda. Nih, apa yang jadi masalah paling tidak di rumah kita? Apa yang jadi masalah di rumah kita? Nah, masalahnya adalah keinginan. Dan kalau tidak punya keinginan, mah tenang. Pengen ngerombak rumah, udah nggak ada apa-apanya dengan rumah, nggak ada masalah. Bocor itu yang ngerombak, kan jadi masalah. Terus pas terus tukang bangunan nanti genit di ke ibu, masalah nggak? Coba untuk ngebangun berapa ya sekarang? Nyari-nyari. Dan masalah kita yang keinginan yang kita hadirkan dan berlebih keinginan itu sehingga pada saatnya kita terjerat oleh keinginan kita sendiri. Apa yang membuat Nabi Adam turun ke dunia? Karena dia ingin mencintai Hawa. Dan kenapa Hawa menggoda Adam sampai turun ke dunia? Karena Hawa tergoda setan mendekati as-syajarah wal-kain. Ya. Tapi setan sama sekali tidak diampuni. Karena apa? Karena setan tidak punya rasa menyesal. Nabi Adam kenapa diampuni? Karena Adam punya rasa menyesal. Ibu pernah menyesal tidak? Saya mau bedanya kalau yang lainnya. Ibu pernah menyesal? Pernah menyesal menolak saya? Kalau beda Nabi Adam menyesal, Nabi Adam diampuni. Hawa menyesal, Hawa diampuni. Penyesalan Adam setengah dari umurnya Adam berteriak kepada Allah, "Inni dzalamtu nafsi." Aku telah zalim ya Allah, aku telah zalim ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kami tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ampunan. Jadi sebetulnya keinginan sih. Bagaimana kayak mobil sekali udah gitu. Kenapa? Suami jadi masalah untuk istri ketika dia ingin kenalan sama yang lucu itu kan itu. Coba untuk yang mau jadi masalah apa? Istri jadi masalah. Kenapa mempermasalahkan suaminya? Dia ingin menguasai suami, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kasar. Padahal suami kan mau. Ya karena ibu itu yang diberikan kepada bapak. Setuju bu? Ibu dititipkan oleh suami kepada bapak, betul? Saya nikahkan anak saya Siti kepada kamu dengan mahar anu kontan. Menikah Siti Ahmad. Jang Ahmad, aku main ya Ahmad. Bapak ini kawin itu anak tetangga bapak. Kaido kalian mas kawin seperangkat alat sholat jum sertifikat wakafna jum perbuatan ke masjid kalian kontan. Tapi nikahnya putra bapak siapa yang nikah? Anak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Saya nikahkan anak saya Siti kepada kamu. Yang dinikahkan siapa? Siti kepada Ahmad. Nikah tidak? Tidak. Nambi nikahkan Siti putra bapak. Ustaz Yusman pernah terus nikah? Saya belum. Saya baru menerima nikahan istri saya. Jadi jangan salahkan saya kalau yang nitip deh. Saya mau bilang kadar nerima, tapi nikah. Jangan disalahkan saya. Bapaknya. Ya mau mana dititipkan? Ada orang kan titipkan sebagai orang baik kan siapa ya? Sebagai orang baik, hanya dititipkan
kecewa yang punya masalah dengan pasangan kita ketika pasangan kita nikah lagi. Keinginan dan setan yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik terus di hati kita, mau panas. Ini bekas omikron bukan sudah. Ini langsung nyengir dulu ya. Sudah minta waktu gue. Dekat dengan ibu bisa bermasker nyengir. Jadi sudah ya, tidak ada masalah. Suami mau gimana juga bebas ya. Bebas. Kitanya jangan ada keinginan. Siapa yang nyakitin hati kita ketika suami nikah lagi suami istrinya sampai kita sebut pelakor? Padahal dia itu bukan pelakor ketika dia nikah kepada suami kita. Dia itu seorang wanita yang menyelamatkan suami kita dari zina. Setuju? Berjasa tidak? Berjasa tidak? Balikan dia bahasanya. Dia itu wanita yang menyelamatkan suami kita dari zina. Sepakat? Bukan produk laki orang. Jangan dibuat jahat seperti itu. Itu cerita orang Yahudi yang menghina Islam. Kenapa kita jadi hati, Ustaz? Sebetulnya siapa yang membuat kita sakit hati? Halo? Dia, kita, atau suami kita? Kita juga tidak. Yang membuat kita sakit hati ini bisikan setan. Ece, ya enak penting si A gertaheun. Langsung ngomong. Apa ece panjang nareyodi. Sadar bukan rek. Siapa yang nyakitin? Jadi harus diusir suami setan. Bicara di hadapan suami, setan pergi kau. Jadi setan sih. Suami di kantor, ibu di rumah. Setan berbisik kepada ibu, cek siapa macam-macam. Ya. Nah, terkala setannya jeung sabar daunnya terus gitu kan. Mau WhatsApp takut pas saya dengan WhatsApp curiga, kumanya. Terus curiga itu dibisikkan oleh setan. Suaminya tidak dosa, tidak salah, tidak berbuat salah. Setan gagal mengganggu suami. Pulang suami ke rumah. Saat pulang suami ke rumah, kira-kira ibu senyum banget. Ketika ibu ikut sunnah Rasul, tidak kan sunnah Rasul menjemput suami dengan tabasum, dengan senyum. Ikut sunnah Rasul atau tidak kalau baik? Ibu sedang ikut siapa? Bisikan setan. Ibu sedang ikut bisikan setan. Ketika ibu ikut bisikan setan, ibu sedang jadi makmumnya siapa? Jadi ibu bisa. Ibu cuy. Jadi jangan jadi setan. Ketika ada setan bersih, juling cicing. Pas suami datang paksakan senyum, paksa berat memang setannya. Ulah, paksakan senyum. Terus pasangan siapkan melayani suami. Siapkan minumnya, makannya segala macam. Lah berikan yang terbaik. Kalau saya kesal marah langsung sodako. Masih makan atau apa saja. Itu langsung bening hati. Ibu juga langsung sodako. Kalau di rumah ada siapa-siapa, beligir langsung. Papa sodako. Sodako bukan? Sodako. Memang sodako bisa pakai silap. Ini terus kan salaminya baik-baik. Kan banyak suami lupa sama istrinya ada poin-poin. Banyak saudara tuh duduk di sebelah suami, pegang tangannya, pijit tangannya, pundaknya pegang, pijit pundaknya, terus apa? Nah, ini bukan malah saudara. Jadi kadang ada masalah. Setan itu berhenti ketika kita bersaudara. So ibu di sini dia tidak bersaudara. Bersaudara itu adalah memperhatikan dan memberikan iklim baik kepada tetangga. Itu tetangga itu sudah bersaudara. Setan malah ganggu. Tapi kalau ibu datang asal cenderung bau awak gek di mana wae sambil tetangga mulak. Itu kira-kira setan datang kepada tetangganya, tetangga duduk kita kepada kita ini nggak nyaman. Sodako itu banyak, buat baik, kita
disiapkan kamar khusus buat mereka yang bertutur kata lembut di surga. Ada kamar khusus yang terlihat dari luar juga terlihat dari dalam. Orang lebih vital, luar biasa. Akhirnya boro-boro berkata lembut kepada suami, racun, dia suami racun. Jadi kan dia minta rambut gua, jangan aku bungkur. Jadi masalah datangnya pada saat kita mengecilkan Allah. Ketika Allah kecil dalam jiwa kita, yang akan besar adalah setan dan Allah masuk berbisik pada kita. Itu saya sudah rasakan. Ketika setan terus besar menguasai jiwa kita terus, tidak ada masalah. Ayah kita teh iseng-iseng lagi anti ada suami istri, Pak, pokoknya keluar namanya keburu main. Padahal suami kita hoream ke mana-mana, nolak sieun amat, dinyakeun hoream, kan jadi masalahnya. Pak baru main, nyenal, dia ada kerja tuh, jalan-jalan, ada susah banget, aku gitu-gitu, jadi cakuran mah paling pusing kameramen. Pusing kameramen. Kameramen dia pusing. Jadi apa yang bikin masalahnya itu sesuatu yang tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan, tahu-tahu minta kudu aya nih. Sampai saya kemarin belum lah Jumat kapan ya, sekarang teh Februari ya, akhir Januari awal. Sekarang awal Februari anak cucu ngumpul istri pagi-pagi betul hari Jumat. Bapak kemarin Kamis pergi ke bank. Emang kenapa? Ya semua aja Bapak udah tuntas semua urusan hidup Bapak beres semua. Terus ini tabungan Bapak sudah dikumpulkan, dikereskan begitu. Anak saya dua kan, istri saya. Kenapa ke istri? Bang, istri itu kebagian waris sedikit Bang, hanya 1/8 saja, ya kan? Karena waris istri itu hanya 1/8, maka tugas suami berikan untuk istri dari sekarang sebelum dia kebagian hanya sedikit. Bukan harus mengelola, juga harus 1/8. Kalau kurang di ayeuna aja suaminya sebagian, bener? Mama, itu rumah tangga cocok. Jadi rumah tangga itu cocok. Lu tetangga kemana lah? Saya sudah selesaikan itu bersama anak dan istri. Udah kayak, nah ini Bapak punya surat-surat berharga yang buat kamu beres ya. Bapak nggak punya lagi. Sekarang Bapak nembeng numpang hidup di rumah Umi di sini. Jangan usir Bapak lah, menumpang. Kalau Bapak meninggal warisannya yang mobil aja satu. Kita kemen ayat ini. Udah beres. Sudah selesai Bang, sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Hari Bapak, nah itu Bapak mah, terus ada diri ayah dia udah. Saya bikin ente, kenapa saya lepas semua supaya tong sedekah. Kemarin mas saya masih punya keinginan ayah beli gunung. Tong kagak pengalaman deh. Ini ngelawan menirik, happy maheta, gunung tong kagak. Jadi dengan adanya itu saya pengen ini, enggak salah. Saya kasihin aja semua, udah beres. Waktu itu sedang terasa sangat berat badan saya. Segala mau gitu sampai tiap malam saya WhatsApp anak saya, maafin bapak selalu. Tiap malam sampai 10 malam anak saya kesel di WhatsApp gitu tiap malam pagi dia nelfon sama saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, iya, hidup kene. Udah beres. Setelah tuntas itu tuh Jumat. Sabtu ada seorang ibu nelfon sama saya. Minggu maksa ibu itu nelfon pengen ketemu, nggak bisa. Senin baru bisa saya ketemu dia. Saya temui dia di rumahnya. Terus dia mau mengeluarkan koper. Dia tahu Ustaz, ini kain kafan buat saya. Terus, nah ini ada lacinya. Nah ini koper ini ada uang nih. Nah ini 5 juta buat beli makan kalau mau butuh. Nah ini buat ongkos-ongkos yang beraninya. Gitu. Terus disiapkan 500 saya.
Dia hanya berdua sama anaknya, hanya satu, dan anaknya tinggal tidak di Bandung, kebetulan waktu itu ada. Nah itu siap Ustaz, siap ya udah saya siapkan juga sama teman-teman untuk terus nengokin ibu. Saya bilang tenang, betul teman-teman selalu nengokin dia kan gitu. Saya harap seperti itu, karena kita tidak tahu kan yang namanya kematian kersehat kerja kerja saja. Nah itu Ustaz, kita sih jadi kayak sertifikat Ustaz. Maksana kalau Ustaz kersa ada di Tampi, sebuah rumah di sekitar Supratman 220 meter, berikut isinya dan 2 mobil. Mobilnya lagi. Terus dia tuh ibu umur 86 tahun tapi bisa nyetir kayaknya jago nih. Mangga, tak BPKB nah Ustaz saya Bu, ulang Bu. Saya tanya sama anak yang ada di situ, atau Ustaz canda, kita koyong mama. Kira. Atau Ustaz dia tutup, dia kasih sama saya, sama anaknya yang memberi ahli waris satu-satunya. Ya sudah, saya bawa, saya simpan, bisa naon-naon ya, bisa suatu saat berubah pikiran mereka. Nah, sebelum pulang teh, dia ngasih sama saya kotak, dikereskan tahil, kamu usah, khusus kamu jajan, tong dibuka. Terus dia, kok mah jajan tadi dibuka? Enggak kayak dibuka nanti bulan di jalan dibuka bahaya. Ya udah, kita ke rumah. Sampai ke rumah, saya buka ternyata isinya emas 5 ons. Waduh, si ibu orang udah jangan. Dan yang saya tahu dia itu adalah istri almarhum Anu Merta, seorang jenderal. Istrinya jenderal, dan dia habiskan semuanya untuk saya, untuk sehari-hari saya, untuk sakit saya punya asuransi tentara ya. Saya untuk sehari-hari saya sudah punya pensiun. Waduh, sekarang saya simpan Pak di sini, si sakit keras atau apa kan untuk itu uang gede gitu, simpan. Ini komami ya, mas 5 orang malah ini. Saya punya teman 52 kilo tahu si emas. Emas 2 kilo. Jadi ternyata setelah ibu, maksud saya cerita itu bukan membuat ibu terperangan. Maksud saya cerita itu setelah saya habiskan semua punya saya, Dudi bisa diusir barudak kayak karma Dudi berarti itu pasti ada risiko. Itu kemana-mana saya nggak ngerti. Buat saya besarnya Allah bukan urusan rumah tanah uang, bukan. Buat saya besarnya Allah dan dalam jiwa saya. Ketika kita punya masalah, kita merasa tenteram karena ada Allah yang Maha Kuasa bersama saya. Tenang. Ketika saya sakit, ada Allah yang Maha Penyembuh bersama saya. Ya. Ketika saya bangun kalau begini nih, duduk di ngoleang, tadi saya berdiri di mundur, hei, jadi oper di atlet, untung tengah jengkang, karena tembok tuh, umur dasar, padahal belum tua-tua tinggalnya, 42, iya, lanjungnya bahasa orangnya lanjung, ngoleang gitu. Terus udah gitu baru terpikir lagi, terus kalau sudah lanjut sudah mulai jam 6 deh so. Mau kumasek, terus nanti kumasek gagah dendi, gagah bisa. Tapi lempang ke lempang. Pantas pantas tuh kumasek. Kudu pasrah karena umur. Anas kasep dari jalan gagah pergi ke rumah makan terbaik. Bagaimana umur segini mah sudah tidak sekokoh Ustadius mana tuh. Makan kacang dicapekkan payung. Ngaku. Aduh, ternyata sebenarnya kasep ke sekolah berarti. Jadi nggak sepantas lah mas. Saya pernah duduk rumah saya di tempat kopi, baru buat makan siang sambil nunggu. Akhirnya itu istri Raisa. Yang
Betul, saya curiga ningali itu gitu kan. Saya curiga teh ningali itu sih. Gerah. Tapi sih kalau ningali itu, gerah. Nah, saya makan aja. Dia teh nata terus dia teh kemudian dia juga mikir gimana ningali jelema ieu bener gitu ya. Akhirnya saya ambil tusuk gigi, colokeun kena acar bonteng kotak. Thank you. Kalau orang sama gitu kan gede kalau gitu berarti dengan itu ini berarti dengan itu nggak tahu di Ustaz Jahil. Jadi nggak ada yang lihat siapa yang nggak ada masalah ya. Setuju? Coba tolong sampaikan masalah saya, masalah bantu teman siapa aja. Sekarang ada nggak istri yang zalim kepada suami? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Eta istri selingkuh kan zalim. Eta istri bolanya kan zalim juga. Pertama istri selingkuh salah kita kasih responsibility-nya, ilmunya, bahasanya betul. Kalau kasetnya utuh sebagai laki-laki ada semua nggak ada mau kemana-mana. Terus eta istri salah banyak belanja ketika karudet gitu belanja salah diriungkeun di lingkungan eta di lingkungan gampang belanja kan yang memimpin suami mau disimpan di leuweung mau belanja ini sebagai laki-laki nanti jangan pernah salahkan istri karena semuanya salah pada kita sebagai catatan bebujur tidak jadi korotan. Ada nggak makmum yang zalim kepada imamnya? Pas imam Allahu Akbar Al-Fatihah waladhdallin wa jawab pas ditinggal Allah pemerana udah kabur makmumnya karena imamnya sholat dengan bacaan yang panjang. Boleh makmum meninggalkan imam yang bacaan yang nggak enak dan tinggalkan imam begitu. Mana lagi ayat imam mengiru kebetulan waktu itu makmumnya anak-anak pasukan saya semua di situ ya. Makmumnya ada 1-2 lah makmum. Atau kita juga tersolat cari itu benar dia bacaan tidak boleh makmumnya. Nunggu aja dia pas dia kita jawab gak usah makmum jangan semua dari kita sedang duduk di situ. Mana nanti jumlahnya, nalin salat dan ngomong gitu. Ada ngomong biasa. Nalin salat dan ngomong, belum naon imam model gitu. Lu harus kan. Jadi ngalir itu makmum zalim enggak ke imam? Enggak salah sahabat ngilu-ngilu. Biasa lainnya salat. Boleh mau surat panjang silakan imam boleh silakan tapi sih mikir mau ada perlu ada yang air ada yang sakit perut yang gitu ya imam sholat nanti kan tarawih tong balaga di surat panjang kalau imamnya pengen surat panjang sholat sorangan antara tahajud mulai bisa beres subuh surat Al-Baqarah terus malikul tamat sudah ketika bermakmum mereka jangan menjadi itu imam yang zalim sujud lama kata jangan pengaman mau mun ikhlas mau husnul khotimah mutlak khotimah itu imam. Ada nggak istri yang zalim ke suami? Tidak ada. Yang ada suami yang zalim ke istri ketika memberi nafkah tanpa ikrar itu bisa jadi zalim sih jelas nafkah. Kalau saya punya 5 juta 2 juta saya pakai kebersamaan makan, minum, listrik, air dan lain-lain. 1 juta untuk saya pengembangan diri, ikut seminar, beli buku, membaca kursus dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas individu saya. 1 juta lagi saya berikan untuk nafkah saya kepada istri, bebas kalau istri dipakai apapun. Mangga. 1 juta lagi khusus biaya kecantikan. Karena apa? Karena saya mendapatkan amanat dari istri, dari Allah
istri saya untuk saya antar tetap cantik sampai akhir hayat. Oh, malah itu gitu. Biasanya bersuara sekarang udah sakit. Biasanya bersuara ketika satu itu. Ya, ada lima. Nah, ini kenapa? Wanita itu kan amanah dari Allah. Ya, istri itu amanah. Dulu waktu saya mendapatkan dia, saya jatuh cinta kan? Dia cantik kan? Jaga kecantikan itu sampai akhir hayat. Tapi kan secara fisik dia berubah. Ya, berumur berubah. Fisiknya boleh berubah, tapi cintanya tetap cantik. Saya mencintai dia seperti cantiknya dia saat itu, terus tidak berubah. Fisiknya mungkin berubah, hanya kamu ramping, enak simpel. Berubah kan? Tapi cintanya tetap kan? Itu yang harus kita jaga. Bahkan ketika Ustaz, ketika istri pakai daster asal-asalan, umi daster bener, umi teh amanah di awal sih guys. Umi banyak di bumi, anu acung butut gitu. Umi teh amanah. Dari saya sekedar pergi dulu, beli dulu, amal. Nah, obat angkat mana? Ini teh nyanak mana? Sugan teh pada masyarakat untuk beli helm memang pantas. Cuman helm. Jadi ada hal yang harus kita coba pahami ya. Tidak ada istri zalim kepada suami, makmum zalim kepada imam, rakyat zalim kepada pemimpin, nggak ada. Yang ada yang memimpin zalim kepada kita makmumnya. Seperti itu. Orang tua yang zalim kepada anak ada banyak. Mendidik anak salah, mendidik anak belikan, mendidik anak ngaco, akibatnya anak tidak bisa hidup kan? Tapi ada nggak anak yang zalim kepada orang tua? Tidak ada. Kecuali setelah berbalik posisi, orang tua menjadi lemah dan anak menjadi kuat. Di situ kembali yang kuat menzalimi yang lemah. Jadi nggak ada yang masalahnya, Trin. Terus saya atur di ngomong tengah-tengah masalah tuh. Buat yang ngomong masalah, buat saya tidak masalah. Kayak ini dulu tembok. Jadi tidak ada masalah ya. So, ada masalah cuma serius ya. Atau saya, ini atau ada yang ditanyakan? Enggak langsung. Apakah itu kalau yang seseorang yang meninggal dunia, ada yang mengatakan bahwa semua urusan kain kapan yang seperti tadi Ustaz yang ceritakan itu harus dari harta dia sendiri, seperti jangan dulu diwariskan, seperti membayar utang dengan biaya untuk jenazah, harus dari uang sendiri. Uang miskin. Ya. Uang miskin. Makanya ini tanya. Baik, apakah kain kafan, makam dan lain sebagainya harus dari uang sendiri kan? Ya, dari harta sendiri. Betul, itu semua tanggung jawab yang hidup. Hutang, apakah harus dibayarkan oleh dari hartanya? Kecuali hutang, kalau hutang dibayarkan dari harta yang belum dibagikan warisnya. Bayarkan dulu hutang. Kalau tidak ada, pembayarkan dulu hidup. Siapa yang akan membayarkan? Ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, ya yang hidup sudah yang masuk. Kalau tidak ada ahli waris, di sini fungsinya rumah zakat. Nanti rumah zakat yang membayarkannya. Terus kita yang nipu ke rumah zakat, eta ibu mas dulu hutang dan abdi, dibayarkan ke rumah zakat. Padahal tidak ada hutang, itu yang ngomongnya nipu. Nah itu mah kumaha atau urusan. Jadi tenang dulu, urusan kain kafan urusan hidup.
Boleh hartanya dari harta milik almarhum, boleh dari harta yang lain, ya boleh, bukan harus, boleh. Gitu. Saya juga punya, kenapa rumah saya dekat makam, ke belakang ke makam dia hanya 10 atau 20 rumah, gampang menyusahkan batu jadi menurang mau tegak, buru sorangan. Tinggal ngecek ini punya lagi atau biar berolong ini mau menang orang pasar baru, belum bahaya aja kan itu nilai. Jadi kenapa? Jangan ngomong menyusahkan batur, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa batur. Karena itu dalam salam kita, dalam sholat kita ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi. Kita saling doakan supaya suatu saat kita ada yang saling bantu, kita ada membantu. Bu, dari sekarang ya Bu, bisi panjang umur. Kalau yang panjang umur kan nanti rentah ya. Generasi bersama itu sudah hilang semua kan, sudah meninggal semua. Nanti ibu mau diurus sama siapa? Rudet Bu kalau tidak punya anak banyak. Terus anak nanti nuji di Amerika, nuji di Australia, nuji di Eropa. Rudet Bu, ngurus satpam. Ancarangan udah gede. Karena itu sing bager di ayeuna kepada siapapun, karena kita akan menjadi tua pun takdir kita panjang usia. Titip sing bager. Saya kan ditanya, Ustaz ngapain sih bikin acara Zoom di gratisan segala? Kan orang lain juga pakai infak zakat, pakai infak, pakai donasi terbaik. Enggak lah, pokoknya ayolah. Kan kita wajib mencari ilmu buat orang-orang tertentu yang tidak sempat pergi ke majelis kan, sepuh dan lain-lain. Ya udah, itu kesempatannya. Nah sore ini nih Zoom. Kenapa? Supaya kewajiban tertutup biar saya fasilitasi, dan saya juga subhanallah ini yang namanya ngaji Bang. Setelah saya dengar berbagai ustaz tuh, saya nyamar ke sana kemari ikut offline online. Subhanallah, asa kosong Ustaz. Urang teh eueuh naon-naon bening dibandingkeun muning. Muning mah aya sop kepala muning. Urang ya Allah ya Rabbi. Nah, akhirnya saya fasilitasi udahlah, pokoknya dari rezeki mati Allah. Ya, bagaimanapun juga memang pasti mengeluarkan anggaran, tapi tetap udah Allah mengatur. Terus setiap Jumat lumayan itu. Setiap Jumat 10 orang, kami 10 orang, satu tim keliling berbagi kepada lansia. Kenapa pada lansia? Karena mereka wajib memberi nafkah si bapak-bapaknya. Tapi tegeduhan artos ya sudah, siapa tahu sekali itu kita kasih dia bisa memberi nafkah kepada istrinya kan itu. Harapannya sederhana, suatu saat saya kalau panjang umur, Allah utus untuk saya orang yang merawat saya itu. Jadi tidak muluk-muluk Pak. Sok dah yang ibu gaduh ratusan 18 miliar jangan kan dijajankan tepuk warungnya. Benar sih. Akhirnya dicacanak enggak kayak bawa berat. Makanya baru ibu kan sering saya. Ibu 18 miliar dan sering. Berat kan? Disimpan sadayana pasar baru sih tahu dia. Dicacanak kamu miliar benar. Serba salah dunia. Gitu. Jadi Bu, kafan tergantung yang hidup saja. Boleh dari harta yang kita tinggalkan, boleh tidak. Ya, kalau saya sok boro-boro kain kafannya, saya juga sudah punya stok 6 beli kain mawar. Satu saya tulis Duji. Setiap saya lihat gembur dah si kafan upaya cek kafan kemon. Ada tulisan dulu di pakai pernah. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi emang di sore hari. Abdi dulu di Bandung. Kita mau hibah kepada anak perempuan. Terus anak perempuan itu meninggal. Dia punya suami dan punya anak. Apakah si suami itu dapat hak nggak dari hibah yang diberikan dari orang tuanya? Baik, hibah itu pemberian.
bebas ya, sudah tidak mengikat kan, masih ke. Saya punya uang 1 miliar, saya hibahkan 999 juta kepada anak perempuan saya, terus sisa 1 juta. Terus meninggal anak saya perempuan tadi, itu langsung harta itu kepada ahli warisnya, kepada suaminya, anaknya dan ibunya, kebagian 1/6. Balik lagi ke kitanya dalam bentuk waris, bukan hibah itu pemberian tanpa ada syarat apa-apa, hadiah aja hibah. Hadiah, hibah, sodako itu sama, itu kene. Seperti ibu pernah ngasih motor sama anak ibu, pernah tanya hibah videonya, terus motor itu rusak, ya sudah beres kembalinya gitu. Seperti itu. Ibu pernah ngasih uang jajan buat anak ketika pergi sekolah 10.000, pernah, itu hibah. Jadi boleh suaminya nanti mendapatkan waris dari harta yang sudah ibu hibahkan, bolehlah, karena memang harta itu sudah menjadi milik anak ibu. Ada aturan warisnya, ya ada aturan warisnya. Insya Allah mau banyak mau sedikit tawakal saja. Kenapa? Ada harta waris itu harta milik almarhum atau harta yang milik Allah? Milik almarhum, milik Allah. Saya punya uang 100 juta. Nah, 100 juta ini saya pakai 10 juta, tinggal 90 juta. Saya meninggal aja. 90 juta ini diambil oleh Allah karena saya tidak menghabiskan harta saya. Diambil oleh Allah yang 90 juta. Oleh Allah diberikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Dengan cara siapa? Dengan cara yang diatur oleh Allah, karena hartanya milik Allah. Harta hibah kepada anak ibu itu oleh anak ibu ditinggalkan meninggal, tidak habis. Kemudian harta hibah itu jadi milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Oleh Allah diambil kemudian dibagikan oleh Allah kepada ahli warisnya. Ketika ada ahli waris ngacok membagikannya, apalagi serakah, insya Allah harta yang dia punya pun akan terbakar bersama harta yang dia ambil dari warisan. Akan habis, akan hilang berkah. Maka musyarakah di nawarisma itu sama dengan merampok harta milik Allah. Itu mana? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang waris Pak Ustaz, mohon maaf, penjelasan dari keluarga itu bapak ibu punya anak 4. Ini terjadi di adik saya, Pak. Anaknya laki-laki perempuan. Iya, anaknya laki 2, perempuan 2. Kemudian adik saya itu suaminya anak pertama meninggal lebih dulu daripada bapak ibunya. Kemudian ibunya masih hidup, bapaknya meninggal. Kemudian yang terakhir ibunya. Nah, di dalam hal ini apakah di dalam waris karena anak pertama tadi meninggal duluan dan punya keturunan, apakah nanti juga ada pembagian dari keturunannya itu? Iya, karena tiga-tiganya sudah meninggal dunia. Siapa yang berdiri di sini di antara 4 anak itu, gitu? Karena adik saya ipar itu tidak mendapat bagian karena mungkin adik itu di luar keluarga, sehingga suaminya meninggal duluan sebelum bapak ibunya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Suaminya punya adik kakak? Punya, yang 4 tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Suaminya meninggal duluan sebelum orang tuanya meninggal. Dia punya adik, punya kakak ya. Ini punya anak. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terus sama-sama. Itu aturan Jawa Barat. Ketika bapak meninggal, saya meninggal sebelum bapak saya punya anak, saya punya kakak, punya adik. Ketika saya meninggal, bapak saya meninggal, anak saya dapat waris? Tidak, sudah selesai. Cucu tidak dapat karena terhalang oleh adik kakak saya. Terus adik kakaknya dan perempuan ada yang laki-laki nggak? Adik kakak almarhum ada yang laki-laki nggak? Ada ya, ada. Terhalang oleh anak orang tuanya karena ada anak laki-laki.
Jadi anak saya karena saya sudah meninggal duluan sebelum bapak tidak dapat waris. Tidak apa, nggak usah bagi waris, nggak usah pakai perasaan, capek. Jangan melaksanakan hukum pakai perasaan, jangan. Iya sangat rumahnya, jangan pakai perasaan. Puasa bulan Ramadan juga pakai perasaan, mencapai. Ya. Nah, baik hadirin yang terakhir, selamat melaksanakan ibadah saum. Ya, tinggal beberapa hari lagi, tidak akan lebih dari 30 hari, 31 hari lagi. Masih 31 hari dan mudah-mudahan saumnya mabrur berkah. Hal-hal yang membatalkan saum, saya tanya dulu, hal yang membatalkan saum, hubungan suami istri siang hari batal tidak? Hubungan telepon maksudnya? Kita tergencang-gencang deh. Baik, kemudian berenang, minum air sambil berenang bulan Ramadan batal tidak? Tidak, Ramadan. Terus kita sering jelas baik, yang membatalkan saum kita sudah tahu. Marah membatalkan saum tidak merusak saja. Keluar darah membatalkan saum tidak, ya kalau darah haid, yang lain tidak. Kemudian sudah kita tahu cara membangunkan anak, mupir tidak kecuali dimakan. Hari ngorong kecuali tas beres dia. Itu batal dan celupur. Batal dan celupur. Kemudian ngojai tidak batal. Ya. Dulu Ustadz Kiai ulama menyatakan batal berenang batal itu karena banyak santri ngojai barimu. Tuh. Sebetulnya tidak batal. Betul. Kemudian membangunkan anak, omat jangan membangunkan anak di gujrat-gujrat. Udah, jangan bangun, suruh jangan. Kamu diketekan kita jauh. Jangan. Ya, membangunkan anak dengan ayat Quran. Sambil tangan kita dingin, kita pegang pipi anak. Kita bacakan Quran. Itu bapak saya. Kalimat pertama saat bangun ayat Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bangun kita. Pas bangun terasa betul ayat Quran yang kita dengar pertama. Bukan melotot. So. Jangan membangunkan suami kalau memang susah bangun. Antum cenah apa? Ini ada. Peluk suaminya, selimuti suaminya. Kalau memang susah banget, seretin ke sisi. Kalau pakai kalimat terindah, jatuh sayang. Jangan bikin gara-gara. Bulan Ramadan ini tidak usah ada yang belanja kecuali memberi oleh-oleh kepada saudara, ya, untuk kita menjalan ke pasar baru, belanjanya buat dikirim kepada saudara-saudara kita. Kurang nama, sepakat? Kita coba untuk Ramadan ini, Lebaran sekarang, Lebaran untuk orang lain, bukan untuk kita. Borong pasar baru deh. Iya. Ini pasar mana ya? Gitu. Nah, kemudian kurma, ya misalnya kurma harus menjadi makanan awal pembuka. Terus jangan bikin kolak di rumah. Nah, biasanya suka habis tidak? Enggak, pasti nyesa. Kalau di Bandung setiap rumahnya sasa cangkir, sabaraton yang tergolong lebih kecil sekali. Mending meser, tunggu dagang, ya. Dan jangan banyak nawar beli. Kasihan mereka untung selama 1 tahun sekali. Tapi anak-anak juga nggak pernah protes makan. Kenapa anak-anak nggak pernah protes? Ya kayak gini. Adek, ini kolaknya dek. Ini lebar sana gede. Udah mama udah kenyang padahal. Dengan mama belum. Yang tuan ini budak sih kayak gini.
Jadi oke, koloknya jangan bikin. Misalkan ada kurma terus, insya Allah di sini ada perasaan dulu ada di sini dulu. Pesan aja pesan lah. Aksesnya Makassar tuh. Dulu saya jalan-jalan di Makassar beli. Jadi kurma dan usahakan kalau kita tidak menemukan air zam-zam, angin bakar pun ada yang sama sepertinya dengan zam-zamnya, ini bisa dimanfaatkan. Karena saya juga sudah tidak pernah membeli air isi ulang di rumah. Saya sudah menggunakan minum seperti ini, saya bikin sendiri aja. Ya, ternyata lebih murah, bikin pakai angin bakar terus tiap hari lebih murah dan sehat. BRP nanti 2 tahun ya untuk diminum sendiri, tapi tidak untuk yang lain. Nah, itu sepanjang Ramadan tidak usah hatam Quran, kalau hatam juga tidak masalah. Usahakan baca Quran dengan terjemahnya. Ibu balapan hatam. Sis sudah apa? Enggak sudah hatam, enggak sudah hatam saya 30 juz tadi berarti. Saberti, ada 30 orang lebih bagi. Kacau. Seorang 30 juz seorang yang dibagi-bagi kali 30 orang. Udah baca Quran. Dan tiap pagi ada repot. Sis, mana yang nggak saja? Mas, tenang mas. Terus pembaca ini mau usaha lagi dari rumah saya. Kira-kira itu mah persis waktu saya lari pagi di Gasibu. Saya ditelepon sama istri saya, sabar beri Pak 10. Ini Bapak kenal? Ya karena bubur. Oh, cik video call, pas video call ini terasa penelanian wakilan. Wah, caranya penting ngabubur lah, kan itu bawa kegembiraan. Itu tentang Ramadan ya. Buka jangan balaga, buat kene jam-jam 8 jangan. Tetap pas azan maghrib. Azan maghrib jangan cari yang paling cepat, karena azan maghrib yang paling cepat dari RRI Irian Jaya. Jadi tetap azan maghrib sesuai dengan azan setempat. Usahakan beli kolok, insya Allah menjajarlah di sekitar kita kan kolok. Usahakan kolok buatan tetangga, ya, yang jualannya. Nggak usah. Jangan memenuhi warung toko-toko. Ya sebut saja Alfamart, Indomart, Orma. Ulah minuman murah. Biarin saja kita belanja dari warung sebelah. Jentong nawar, tenan nawar harus kita sudah dengar. Geus beungar mah nu mahal itu sudah teu warung deui nya. Ini kan geus beungar. Nu warung pakai mana? Jadi mudah-mudahan sembah itu kita sudah saatnya ini bukan lagi ajakan, tapi menurut saya sudah instruksi bentuknya. Ya, tong macam-macam lah jajan ke warung-warung karang itu nggak usah. Warung tetangga saja. Kita tanggana balik jalan tadinya tenanam dia mah masalah orang. Nah, aja baik sama istri, sama semua ya, suami. Diinfus pada saat Ramadan batal tidak kecuali infusnya diguyur. Diguyur, kamu aja badannya diguyur. Dan memang orang yang diinfus pasti orang sakit ya kan, dan tidak boleh, lebih baik tidak puasa. Kecuali yang tidak boleh diinfus pada bulan Ramadan saat sahur itu infus multivitamin, itu tidak boleh karena menguatkan. Infus suplemen, ya. Hari yang benar cubumu. Itu jadi gitu. Cucu. Ya tentang Ramadan itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah tuntun kita dengan segala macam kebaikan untuk kita. Karena saya yakin ibu semua baik, ibu semua makanya datang ke sini juga dan niatnya pengen jadi ahli surga ya. Dan ibu semua jadi ahli surga dan saya yakin dari kita surga Ustaz Isman ada kemungkinan untuk karena neraka. Ada mungkin sok beliau itu wah bisa nelayan kemana-mana. Tapi kan dia ini ahli surga itu amin. Amin insya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga dan titipnya suami, titip misi marawat.
menjadi cara. Sekarang kerusuh salaki mau ada. Kerusuh asli saya baca Ustaz. Minggu ini aja ada berapa belas asli. Ustaz doakan, tadi lagi makan pagi suami saya mau sarapan tahu-tahu meluk ke kanan piring buruk gitu. Kenapa meninggal Ustaz? Untungnya punya lagi-lagi kanan piring Ustaz tetapnya hotel itu jadi simbagernya punya kasih apa? Karena si akan sengaco apapun, sepelit apapun kita mau baik saja tetap aja jadi ahli surga dia. Sakit itu dan kepiatur berusaha ajakan-ajakan itu adalah doa dan berdoa salah pulang kemanapun. Insya Allah video kalau ganggu dijawab panjang ini apa langkah yang panjang. Mudah-mudahan awal itu kawan saya Ustaz Yusman saya langsung melarikan diri dan jangan beranjak sebelum pembawa acara menutup karena nilai jamaah kita akan nilai taklim kita akan hapus ya oleh pembawa acara belum tutup proses bubar atau pembicara kayak orang kurang tutup ayo begitu kan benar berdoa itu namanya mamuk zolim kayak sebelum itu